A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Pemirsa sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih menganugerahkan jiwa dan badan kita sehat, sehingga dengan sehat jiwa, sehat badan kita ini sebagai wadah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua aktivitas kita, baik ibadah mahdhah kita ataupun ghairu mahdhah kita, semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Habibinil Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelopor kebenaran, pelopor kebaikan, pendobrak semua kebukuan, termasuk kebukuan dalam hal ibadah, kebukuan dalam hal hidayah. Maka kita sering berselawat kepada beliau dalam rangka mengingat bahkan mencintai Nabi Muhammad SAW. Mari kita senandungkan salawat Jibril menjadi ciri khas dakwah bil hikmah pada kesempatan kali ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa sahabat dakwah bil hikmah yang berbahagia, tema kita kali ini adalah pelajaran dari surah An-Nas. Kita tahu dari 30 juz 114 surat, ada satu surat yang juga viral, surat yang biasa dihafal dari usia anak-anak sampai usia dewasa, kemudian bahkan menjadi rutin kita baca. Bahkan Rasulullah mensunnahkan ini membacanya setiap sebelum tidur, yaitu apa yang disebut dengan surah An-Nas, yaitu surat manusia yang sering kita baca secara bersama, bahkan sendiri-sendiri, bahkan menjadi amalan rutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan hai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Dari ayat ini kita belajar. Pertama, ketika kita membaca surat ini, maka kita sedang beribadah kepada Allah. Karena Allah memerintahkan Muhammad untuk membaca, maka kita sebagai umat Muhammad membacanya, berarti kita menjalankan perintah Allah dan menjalankan amanat Rasulullah, menjalankan sunnah Rasulullah. Berarti siapa yang membaca surat An-Nas ini, maka dia sedang beribadah kepada Allah. Masing-masing hurufnya dinilai ibadah. Masing-masing huruf itu dinilai ibadah, bahkan minimal itu bernilai 10. Kita jumlahkan dari jumlah huruf ini, dari surat ini, maka demikian banyak pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kepada sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun sahabat berada, mari kita biasakan surat ini. Kita senandungkan surat ini. Bahkan kita baca secara murattal, kita baca secara
mendalam bahkan sampai kepada penghayatan menjadi amalan rutin kita. Qul a'udzu birabbin nas, katakan hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Pelajaran pertama, pelajaran tentang ibadah. Ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, berarti pada saat yang sama kita sedang beribadah kepadanya. Semua gerak-gerik kita walaupun sifatnya sunnah, maka semuanya bernilai ibadah. Ayat ini pendek, ayat ini simple, bahkan ini menjadi juga ayat yang menjadi viral, bahkan menjadi kebiasaan anak-anak kecil menghafalnya. Tetapi yang paling berat, rutinitas mengamalkannya, rutinitas membacanya. Pelajaran pertama, siapa yang membaca ini berarti dia sedang beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah pelajaran bagaimana kita berlindung. A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ini Allah ingin mengajarkan Muhammad dan kita semua sebagai umat Muhammad betapa dahsyatnya proses perlindungan. Kita bagi siapa pengamal surat ini tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah Rabbin nas. Mereka tidak akan pernah takut kecuali kepada Tuhan manusia. Mereka akan berlindung kepada Tuhan manusia. Sebagai pendidik manusia, pengayom manusia, mereka tidak akan pernah kecewa karena memang Allah sebagai pendidik ketika ada kesulitan, ketika ada ancaman, ketika ada yang menakutkan, semua kita mohon perlindungan dari Allah termasuk dari mara bahaya apapun. Yang hari ini misalnya penuh dengan ketakutan, banyak sekali jenis-jenis ketakutan. Ada yang diuji karena ketakutan hartanya, ada karena ketakutan status sosialnya, ada karena ketakutan karena kekurangan makanan, harta benda, bahkan kehilangan jiwa, bahkan mungkin boleh jadi bencana. Dan semua ya ketika ada rasa takut, kemudian kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satu perlindungan terbaik kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul diajarkan Allah, qul a'udzu birabbin nas, katakan hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Maka siapapun dari kita, mohonlah perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk, termasuk juga gangguan-gangguan manusia yang boleh jadi ada sihirnya. Maka surat ini pun bisa kita jadikan permohonan perlindungan ketika rutin kita baca. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua ketakutan. Ketakutan ekonomi kah? Ketakutan status sosial kah? Termasuk ketakutan tidak punya jabatan, ketakutan tidak sukses, ketakutan ibadah tidak diterima. Semua jenis ketakutan-ketakutan, yang jualan ketakutan tidak laku misalnya, ketakutan tidak menikah karena boleh jadi ada yang sudah lama, ketakutan tidak punya anak, dan semua itu ketakutan-ketakutan. Kita hanya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, dan ini menjadi amalan rutin kita setiap malam, bahkan setiap pagi, boleh jadi siang dan malam. Kita amalkan surat ini, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pelajaran tentang ibadah. Siapa yang membacanya ini sedang beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan ketika kita berangkat dari rumah menuju tempat bekerja, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam situasi apapun, a'udzu birabbin nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pelajaran kita bagaimana Rabbin nas, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pendidik. Maka siapa yang membaca surat ini, yang membaca ayat ini, berkenanlah menjadi pendidik, berkenanlah menjadi teladan, berkenanlah menjadi pelindung dimanapun kita berada. Maka ketika kita berada di rumah, maka kita akan menjadi keteladanan bagi anak,
bagi istri, bagi suami, bagi keluarga yang ada dalam keluarga kita. Kemudian kita di sekolah atau di kampus ataupun di tempat bekerja, kita menjadi pendidik, bahkan menjadi pelindung siapapun yang terzalimi. Kita belajar bagaimana menjadi pendidik, bagaimana menjadi pelindung bagi siapapun, sehingga tidak ada orang yang terzalimi. Bahkan kita tidak juga ingin menzalimi diri kita sendiri. Kalaupun ada, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini menjadi pelajaran penting. Kata-kata Rabb ini adalah sebagai pelindung, sebagai pengganti. Makna lain dari Tuhan itu fungsinya melindungi, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara. Ini saya kira menjadi pribadi kita. Kita belajar dari asma Allah ini, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi pendidik yang baik, menjadi suri tauladan yang baik. Di mana kita berada, di sini melahirkan kedamaian. Di mana kita berada, melahirkan ketenangan. Di mana kita berada, di situ menjadi solutif, bahkan memberikan solusi bagi siapapun. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat yaitu adalah An-Nas, ini berarti manusia. Apa konteks dalam pelajaran ini? Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia? Kita manusia, tugas kita hanya dua. Satu sebagai hamba, yang kedua sebagai khalifah. Kalau kita sebagai hamba, semua aktivitas kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan adalah dalam rangka lillah, beribadah. Kemudian yang kedua, itu dalam rangka kita menjadikan khalifah dalam upaya memanusiakan manusia. Jangan sampai ada manusia lain terzalimi karena apapun, karena perilaku kita, karena perbuatan kita, bahkan boleh jadi karena kebijakan kita. Demikian sahabat dakwah ya bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.